Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan mengulang lagi video tutorial untuk menjalankan 3 buah lampu secara sekuensial. Nah, nanti program dan simulasi akan dibuat menggunakan relay dan menggunakan PLC HMI. Nanti untuk menggunakan relay kita menggunakan software FluidSim pneumatik, sedangkan PLC HMI kita menggunakan Omron PLC, kita menggunakan software CX Programmer dan CX Designer. Nah, nanti nyala lampu akan seperti ini. Jadi kalau tombol start ditekan, maka lampu 1 akan menyala, timer menghitung, 5 detik kemudian lampu 2 menyala, timer menghitung, 5 detik kemudian lampu 3 menyala, timer menghitung, 5 detik kemudian lampu 3 mati, timer menghitung, 5 detik kemudian lampu 2 mati, timer menghitung, dan terakhir lampu 1 mati. Kalau tombol ini di start, lampu menyala, tetapi kalau ditekan tombol stop, maka otomatis lampu akan mati. Nah, itu adalah simulasi saat kita menggunakan PLC dan HMI. Nah, bagaimana saat kita menggunakan relay? Nah, nanti kalau tombol start ditekan, lampu 1 menyala, timer menghitung, lampu 2 menyala, timer menghitung, lampu 3 menyala, timer menghitung, 5 detik kemudian lampu 3 mati, timer menghitung, 5 detik kemudian lampu 2 mati, timer menghitung, 5 detik kemudian lampu 1 mati, dan sistem kembali seperti semula. Kalau saya tekan tombol start, terus kemudian saya tekan tombol stop, maka lampu langsung akan mati semua. Nah, ini adalah simulasi saat kendali menggunakan relay, simulasinya menggunakan FluidSim. Oke, mari kita lihat dari kasus yang ada di sini. Ini adalah kasusnya. Jadi kita akan menyelesaikan secara sistematik bagaimana kasus sekuensial yang banyak digunakan di industri, tetapi sekarang kita coba untuk menyalakan 3 lampu dengan menggunakan kendali relay dan kendali PLC. Ya, ini adalah kasusnya. Seperti tadi sudah kita lihat bahwa nanti saat tombol start ditekan, lampu pertama akan menyala. 5 detik kemudian lampu kedua menyala. 5 detik kemudian lampu 3 menyala. 5 detik kemudian lampu 3 mati, 5 detik kemudian lampu 2 mati, 5 detik kemudian lampu pertama mati, dan sistem kembali seperti semula. Nah, semua lampu akan mati kapanpun ketika tombol stop ditekan. Gitu ya. Jadi ini nanti untuk kasus sekuensial, maka kita perlu menerjemahkan kasus ini ke dalam diagram sekuensial. Nah, ini adalah diagram sekuensial pertama yang menggunakan relay. Oke, jadi nanti tadi apa yang tertulis di kasus yang ada di sini itu nanti kita akan pointernya saya pilih yang laser pointer. Oke, sebentar. Nah, jadi lampu pertama menyala ketika tombol start ditekan, maka kita sekuensialnya nih. Tombol start ditekan, lampu 1 menyala. Karena di sini 5 detik kemudian lampu kedua mulai menyala, maka di samping menyalakan lampu, timer 0 di sini akan kita aktifkan. 5 detik kemudian kontak timer ini aktif, lampu 2 menyala, menghidupkan timer 1. 5 detik kemudian kontak timer ini aktif, menghidupkan lampu 3, timer 2 juga akan menghitung. Kemudian
kontak timer 2 itu aktif, lampu 2 mati. Kontak timer 3 aktif, lampu 2 ini lampu 3, ini lampu 2 mati. Kontak timer 4 aktif, sistemnya reset sehingga semua lampu akan mati. Nah, demikian pula ada tombol stop di sini, kalau ditekan semua lampu juga akan mati. Nah, ini adalah bagaimana kita menerjemahkan kasus ini ke dalam diagram sekuensial. Nah, ini penting, teman-teman. Jadi, bagaimana membuat program itu secara sistematis. Ini seakan-akan kita membuat flowchart-nya dulu, gitu ya. Tapi kita gambarkan dalam bentuk diagram sekuensial yang lebih sederhana untuk kasus sekuensial, gitu ya. Nah, di sini nanti ada sistem kontak tombol start di sini itu mengaktifkan relay K3. Nah, tombol start itu dihubungkan ke relay K1, tombol stop dihubungkan ke relay K2. Sedangkan lampu ya itu dihubungkan ke kontak relay K10, lampu 1, lampu 2 kontak relay K11, lampu 3 kontak relay K12. Nah, itu nanti bagian outputnya. Nah, kemudian nanti untuk menggambarkan skematik diagram atau diagram laddernya, kita nanti akan menggambar secara urut mulai dari yang lingkaran pertama di sini. Ya, tombol start mengaktifkan K3, di reset oleh K8 karena ini nanti kontak K4 mengaktifkan K8, terus di reset bisa di reset juga oleh tombol stop artinya K2. Oke. Nah, nanti K3 ini akan memberi syarat ke K4. Maka K4 kontak timer 0 di sini akan menyalakan relay K4 ya. Terus diberi syarat K3. Oke. Nah, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang yang kita ingin tunjukkan adalah tadi kita bagi nanti rangkaian kendalinya. Rangkaian kendalinya itu menjadi rangkaian input, rangkaian output, dan rangkaian kendali itu sendiri. Nah, rangkaian kendali inilah yang nantinya diterjemahkan dari diagram sekuensial. Sedangkan rangkaian input ini adalah menghubungkan input, rangkaian output ini menghubungkan outputnya lampu. Tadi ada 2 input, start dan stop tombolnya. Terus kemudian ada rangkaian output, ini ada 3 lampu, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Tadi tombol start mengaktifkan relay K1, tombol stop mengaktifkan relay K2. Ini start mengaktifkan relay K1, stop mengaktifkan relay K2. Sedangkan lampu K10 ya, kontak relay K10 mengaktifkan lampu 1, kontak relay K11 mengaktifkan lampu 2, dan kontak relay K12 mengaktifkan lampu 3. Nah, maka di sini kontak relay K10 lampu 1, kontak relay K11 lampu 2, kontak relay K12 lampu 3. Nah, ini rangkaian input dan outputnya sudah selesai. Sebetulnya bisa digambarkan jadi satu di sini, tetapi kita akan mempermudah nanti saat kita akan dengan menggunakan program PLC. Nah, rangkaian input output di sini nanti itu akan masuk rangkaian wiring input output yang ada di PLC. Sedangkan rangkaian kendali yang pakai relay ini nanti akan menjadi program PLC menggunakan diagram ladder. Nah, mari kita lihat di sini. Tombol start mengaktifkan K3, di-reset oleh K8 dan di-reset oleh tombol stop. Maka di sini K1 itu tanda tombol start mengaktifkan K3, di-reset oleh kontak K8 dan di-reset oleh kontak K2. K2 ini adalah tombol stop. Nah, ini di-latching atau dikunci oleh relay K3. Maka yang bagian lingkaran pertama ini sudah selesai digambar. Sekarang bagian lingkaran kedua. Kontak timer 0 mengaktifkan K4, diberi syarat K3. Maka ini kita gambar. Kontak timer 0 mengaktifkan K4, diberi syarat K3. Ya, jadi ini K3 ini memberi syarat ke sini. Ya, diberi syarat K3. Kemudian dikunci K4. Nah, lingkaran yang kedua sudah selesai. Kontak timer 1 mengaktifkan K5, diberi syarat K4.
ya. Kontak timer 1 mengaktifkan K5, diberi syarat K4, di latching K5. Dan seterusnya di sini kontak timer 2 K6 diberi syarat K5. Kontak timer 3 mengaktifkan K7 diberi syarat K6. Kontak timer 4 mengaktifkan K8 diberi syarat K7. Ya, demikian berturut-turut ya. Kontak timer 2 mengaktifkan K6 diberi syarat K5 ya, di latching. Kontak timer 3 mengaktifkan K7 diberi syarat K6 di latching K7. Kontak timer 4 mengaktifkan K8 diberi syarat K7 di latching K8. Jadi yang bagian bawah ini sudah selesai kita gambar yang dilingkari di sini. Sekarang kita masuk ke bagian atas. Nah, tadi bagian lingkaran yang paling kiri ini kan akan mengaktifkan K3, maka di sini K3 itu mengaktifkan lampu 1 sekaligus timer 0 ya. Maka di sini K3 mengaktifkan lampu 1, lampu 1 tadi kan terhubung ke relay K10 ya. Di sini kan terhubung ke relay K10. Maka kontak timer 3 mengaktifkan relay K10 dan mengaktifkan timer 0. Maka di sini kontak K3 mengaktifkan K10 mengaktifkan timer 0. Demikian pula kontak timer 4 mengaktifkan K11 sama timer 1. Kontak timer 5 mengaktifkan K12 sama timer 2. Kontak 6 mematikan K12 mengaktifkan timer 3. Kontak timer 3 mematikan K11 mengaktifkan timer 4. Ya, itu sudah selesai kita gambar. Nah, maka di sini kontak timer 4 mengaktifkan K11 sekaligus mengaktifkan timer 1. Kontak timer 5 mengaktifkan K12 sekaligus timer 2. Kontak timer 6 mengaktifkan timer 3 sekaligus mematikan K12. Kontak timer 7 mengaktifkan timer 4 sekaligus mematikan K11. Sehingga sudah selesai dibuat rangkaiannya. Nah, maka kita akan melihat di sini bagaimana simulasinya yang tadi sudah kita lihat. Nah, di sini apa yang tadi kita gambarkan, sehingga kalau kita tekan lampu 1 menyala mengaktifkan timer. Lampu 2 menyala mengaktifkan timer. Lampu 3 menyala mengaktifkan timer. Lampu 3 mati mengaktifkan timer 3. Lampu 2 mati mengaktifkan timer 4. Dan lampu 1 mati, sistem kembali seperti semula. Kalau kita tekan tombol start, lampu menyala, timernya menghitung, tetapi setelah kita tekan tombol stop, maka lampunya akan mati. Ini adalah simulasi saat menggunakan relay. Nah, saat menggunakan PLC itu juga sama tadi kasusnya. Nah, saat kita ada rangkaian input output di sini yang masuk ke dalam diagram ladder kita yang ada di sini, sebenarnya kita bisa tambahkan input yang di sebelah kiri dengan output nanti yang di sebelah kanan ya. Nah, nanti rangkaian input output di sini kalau di PLC akan masuk ke rangkaian input output PLC dari tombol start, stop, masuk ke alamat input ya. Kalau tadi ke K1 ini ke input yang di alamat channel 0 alamatnya 00. Kalau tombol stop channel 0 alamatnya 01. Kalau output tadi kan K10, 11, 12. Kalau di omron PLC di sini channel 100 00, channel 100 01 dan channel 100 02. Gitu. Nah, kemudian sebelum kita membuat program, kita juga membuat diagram sekuensial yang sama persis. Hanya saja bedanya tadi, start tadi kan menghubungkan K1 ini dihubungkan ke alamat inputnya tadi. Tombol stop juga dihubungkan ke alamat inputnya tadi.
Sedangkan tadi di sini K3, kalau di PLC kita menggunakan work area, maka W0.00 gitu ya. Ini sama persis dengan tadi ya, dengan saat kita menggunakan yang diagram sekuensial, yang relay hanya diganti pengalamatan saja gitu ya. Maka di sini apa yang kita sudah buat yang ada di sini ini diterjemahkan ke dalam program PLC kita. Dan program PLC kita itu sama persis dengan apa yang tadinya kita buat di sini. Kalau ini dibuat mendatar, kalau yang di sini untuk di program PLC ini dibuat vertikal. Ya, tombol start di reset oleh W05, ini ya W05, Anda lihat di sini ya, tombol start stop mengaktifkan W00, di reset oleh W05 dan di reset oleh tombol stop. Maka di sini tombol start mengaktifkan W00, di reset W05, di reset tombol stop di latching. Kemudian timer 0 ya, timer 0 mengaktifkan W01, diberi syarat W00 ya. Maka kontak timer 0 mengaktifkan W01, diberi syarat W00. Ini memberi syarat ke sini ya. Ini saya Bentar, kita buat pointernya lagi ya. Jadi ini kontak timer 0 menghidupkan W01, diberi syarat W0 di latching. Kontak timer 1 mengaktifkan W02, diberi syarat W01 di latching. Kontak timer 2 mengaktifkan W03, diberi syarat W02 di latching. Kontak timer 3 mengaktifkan W04, diberi syarat W03 di latching. Kontak timer 4 mengaktifkan W05, diberi syarat W04, kemudian di latching. Oke, jadi yang bawah lingkaran-lingkaran ini sudah selesai kita gambar ya. Sampai terakhir tadi kontak timer 4 mengaktifkan W05, diberi syarat W04 di latching. Nah, sekarang kita menggambarkan yang atas. Di sini W00 mengaktifkan 100.00 sama mengaktifkan timer 0. Maka yang ada di sini W00 mengaktifkan 100.00 sambil mengaktifkan timer 0. Itu ya. Kemudian W01 mengaktifkan lampu 2 100.01 sambil mengaktifkan timer 1 ya. 2 W01 mengaktifkan 100.01 kemudian mengaktifkan timer 01. W02 mengaktifkan 100.02, ini lampu 3, terus kemudian timer yang kedua. W03 ya, di sini W03 mematikan lampu 3, mengaktifkan timer 3. Maka W03 mengaktifkan timer 3, mematikan lampu 3 ya. Kemudian W04 mematikan lampu 2, mengaktifkan timer 4. W04 mengaktifkan timer 4, mematikan lampu 2. Nah, ini sudah selesai dan nanti kita simulasikan dalam HMI kita. Jadi tombol start ini tadi alamatnya sudah kita hubungkan, tombol stop kita hubungkan, kita menggunakan desainnya menggunakan CX designer yang ada di sini. Demikian pula lampu 1, lampu 2, ini lampu 1 di 100.00, lampu 2 di 100.01, lampu 3 di 100.02. Nah, sedangkan ini timer 0, berarti ini adalah timer 0-nya kita monitor nilainya ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4 timer. Oke, mari kita simulasikan untuk sistemnya di sini, ya. Nah, maka kalau tombol start ditekan, lampu 1 ini menyala, ya. Lampu 2 menyala, timernya menghitung. Lampu 3 menyala, timernya menghitung. Lampu 4 menyala. Lampu 3 mati, timernya menghitung. Lampu 2 mati, timernya menghitung. Lampu 1 mati. Ya. Nah, ini kita simulasikan pakai CX Designer. Jadi cara mensimulasikannya ini saya keluarkan dulu gitu ya, teman-teman. Bagaimana? Jadi kalau kita sudah membuat ini programnya di PLC dengan CX Programmer,
terus kemudian desain HMI-nya kita sudah buat menggunakan CX Designer, ya bentuk-bentuknya, alamatnya ini tinggal di double klik di alamatnya, labelnya kita beri nama start, bentuknya kita sesuaikan tombolnya dan sebagainya supaya lebih menarik. Nah, kalau ini semua sudah kita gambarkan, maka kita tinggal klik yang ada di sini. Ini adalah PLC PT Integrated Simulation. Maka saat kita klik, maka ini akan terintegrasi dengan program PLC kita yang sudah kita buat, ya. Nah, ini disimulasikan secara virtual. Nah, ini adalah program PLC kita, simulatornya sudah aktif, ya. Nah, ini saat kita aktifkan tadi akan tombol start, lampu 1 menyala, lampu 2 menyala. Kalau ini tombol stop saya tekan langsung mati, ya. Ini tombol start. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga video ini lebih baik menjelaskan tentang bagaimana membuat program sekuensial, baik kendali menggunakan PLC maupun kendali menggunakan relay. Dan untuk simulasinya, kendali relay kita menggunakan Fluid Sim, sedangkan PLC kita menggunakan CX Programmer dan disimulasikan dalam HMI menggunakan CX Designer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.